Oh, saya Delvina Beatrice Wijaya, saya dari 10 IPA dari kelompok Inkaso. Saya Febriana dari 10 IPA dari kelompok Inkaso. Halo, nama saya Grace Arvia dari kelas 10 IPA dari kelompok Inkaso. Dan saya Natasha Joyce dari kelas 10 IPA dari kelompok Inkaso. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Peran konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Konsumen dibagi menjadi 3, ada konsumen primer, sekunder, dan tersier. Untuk konsumen primer, yaitu pemakan langsung produsen, contohnya adalah semua bangsa herbivora dan omnivora seperti sapi, kambing, ulat, dan tikus, dan lain-lain. Konsumen sekunder, yaitu pemakan konsumen primer, contohnya ialah sebagai karnivora dan omnivora seperti ayam, katak, ular, harimau, dan lain-lain. Dan terakhir, konsumen tersier, yaitu pemakan konsumen sekunder, contohnya ialah sebagai karnivora dan omnivora seperti hiu, gurita, dan elang. Rumah tangga produsen sering disebut sebagai perusahaan yang terbagi menjadi 2, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Memiliki contoh, yaitu PT Indofood dan PT Sido Muncul. Perusahaan negara tujuannya yaitu untuk menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari laba. Contohnya, PT Telkom, PLN, dan PT Kereta Api Indonesia. Karakteristik rumah tangga produsen adalah tidak memiliki sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa, dan menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan dan tenaga kerja. Menggunakan faktor-faktor produksi tersebut untuk melakukan kegiatan produksi, dan yang selanjutnya membayar pajak ke pemerintah. Peran rumah tangga produsen yaitu sebagai penghasil barang dan jasa, meningkatkan produk domestik, memakai faktor produksi, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menghasilkan produksi, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, membayar harga barang faktor produksi, melakukan kegiatan inovasi pada produksi barang. Contoh rumah tangga produsen seperti pada gambar di samping, yaitu pabrik. Pabrik tersebut menghasilkan kain atau baju yang dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi itu dapat dilihat dari upaya memanfaatkan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas ini diwujudkan dengan berbagai tindakan, antara lain membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal, dan taman umum. Pemerintah juga berusaha menciptakan kondisi yang baik untuk berusaha, misalnya dengan menjaga stabilitas harga-harga dan memberlakukan peraturan yang mendorong. Berikut ini adalah beberapa dari banyak peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan melalui peran BUMN. Dan yang ketiga, adanya pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Lalu, terdapat masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Tanpa hubungan dengan masyarakat luar negeri, keadaan ekonomi akan semakin memburuk. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, kebutuhan manusia sangat banyak jumlah dan ragamnya. Dari berbagai kebutuhan tersebut, ada yang dapat kita produksi sendiri di dalam negeri, seperti contohnya adalah beras atau ubi. Namun juga banyak barang-barang yang harus kita impor dari luar negeri, seperti mesin atau teknologi. Hal ini dikarenakan mungkin kita belum bisa membuatnya,
Atau jika kita mampu membuatnya, kita harus mengeluarkan biaya produksi yang tinggi sehingga nanti barangnya akan sangat mahal. Oleh karena itu, kegiatan ekspor dan impor harus terjadi. Ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa dari dalam negeri akan dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan impor adalah suatu kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain guna memenuhi kebutuhan domestik. Lalu, peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi juga sangat penting loh. Yang pertama, mereka merupakan tempat ekspor barang dan jasa. Lalu mereka juga memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen atau RTP dan pemerintah. Lalu yang ketiga, mereka juga tempat mengimpor barang atau jasa. Dan yang keempat, mereka menampung tenaga kerja. Dan yang kelima, mereka memberikan sumbangan ketika terjadi bencana alam. Rumah tangga konsumen atau RTK. Hubungan dengan RTP. Awalnya rumah tangga menjual SDM yang dimiliki kepada RTP. Dari interaksi antara rumah tangga dan RTP, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetor sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah dalam bentuk pajak. Yang ketiga, hubungan dengan luar negeri. Untuk dapat mencapai hubungan dengan luar negeri, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Diagram alur ekonomi. Dari rumah tangga produsen disalurkan kepada pasar output atau eksportir dan sebagian dijual kepada rumah tangga konsumen, sebagian ke masyarakat luar negeri. Oke, masuk ke bagian pemerintah. Adanya hubungan pemerintah dengan RTK, yaitu pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Tak hanya itu, ada juga hubungan pemerintah dengan RTP, yaitu pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dan pemerintahan juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Seperti yang dapat kita lihat, masyarakat luar negeri juga memiliki hubungan dalam diagram pelaku ekonomi. Yang pertama adalah hubungan dengan RTK. Luar negeri akan menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga atau RTK yang akan dilakukan dan diproduksi di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga atau RTK. Sehingga dari transaksi jual beli ini, negara lain mendapatkan keuntungan. Lalu juga terdapat hubungan dengan RTP atau perusahaan. Luar negeri akan mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga akan menghasilkan keuntungan. Yeay, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga materi yang kami sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Oh iya, boleh minta like-nya nggak? Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.